good morning. How are you today, anak-anak hebat? Miss Lia percaya pasti semuanya masih dalam kondisi yang sehat, semangat, dan bersyukur ya kalau hari ini kita masih bisa memulai pembelajaran lagi di hari yang baru. Nah, anak-anak yang hebat, hari ini kita akan masuk lagi di subtema yang keempat di pembelajaran yang ketiga dan keempat ya. Kalau tadi kalian sudah belajar pembelajaran 1 dan 2, sekarang kita akan belajar pembelajaran yang ketiga dan keempat ya. Yuk anak-anak semuanya boleh dibuka bukunya, halaman 134 ya. Oke, ingat lagi bahwa subtema 4 ini membahas mengenai kebersamaan di dalam keluarga. Seperti Bella dan keluarganya, mereka tuh memiliki banyak sekali kegiatan. Salah satunya adalah seperti PR yang sudah Miss Lia berikan tadi, yaitu mereka memiliki tugas masing-masing di dalam rumah ya, baik Bella, baik ayah, ibu, dan kak adik. Nah, sekarang di halaman 134, yuk semuanya disimak bukunya. Miss Lia mau bacain, di situ ada teks tentang ayah yang sedang memberi penjelasan kepada Bella. Kalau Miss Lia bilang simak, berarti semuanya matanya ke buku, telinganya mendengar, kita baca bersama ya. Kemarin keluarga Bella menjenguk paman Harry yang sedang sakit. Paman sakit demam berdarah atau DBD. Kata ayah, saat ini musim penyakit, demam berdarah. Demam berdarah disebarkan oleh nyamuk. Ayah mengajak Bella membersihkan rumah. Mereka membersihkan rumah untuk membasmi nyamuk demam berdarah. Nah, anak-anak perhatikan. Nyamuk itu adalah serangga yang kecil, tapi nyamuk itu bisa mematikan orang yang terkena demam berdarah. Demam berdarah itu disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti ya. Ciri-cirinya nyamuknya itu badannya belang-belang warna putih dan hitam ya. Nah, dia itu menyebabkan demam berdarah. Jadi buat kalian, kalau kalian gak mau kena demam berdarah, satu, pastikan kamar atau ruangan lain atau kamar mandi khususnya dan tetap dalam kondisi yang bersih. Lalu rajin-rajin bersihkan rumah ya nak. Jangan kalau Miss Lia biasanya di rumah membersihkan kamar mandi itu seminggu sekali biasanya, karena memang gak terlalu kotor. Tapi kalau anak-anak mungkin, Miss aku kamar mandi aku gampang sekali kotor. Nah, berarti seminggu bisa 2 kali. Jadi pokoknya kalau kita mau terhindar dari penyakit, anak-anak harus biasakan hidup sehat, hidup bersih ya, supaya nyamuk itu nggak suka tinggal di situ ya. Oke. Nah, sebenarnya di bagian bawah itu ada sebuah cerita yang harus kita lengkapi dengan kata yang tersedia. Tapi anak-anak bisa lakukan ini untuk latihan soal kerjaan sendiri ketika mungkin malam kalian mengulang pelajaran ya nak. Oke, yuk sekarang boleh buka halaman berikutnya. Di halaman 135 sayang, kita langsung ke bagian paling bawah. Di situ ada gambar Bobby yang sedang membaca buku. Yuk disimak, Miss Lia bacain ya. Ibu mau ke pasar. Bobby sedang membaca buku. Jemuran ibu sudah kering. Ibu minta tolong Bobby mengangkat jemuran. Sebentar lagi bu, kata Bobby. Bobby terus saja membaca buku. Bobby lupa mengangkat jemuran. Bagaimana sikap Bobby menurutmu? Apa yang harus dilakukan Bobby? Menurut kalian sikap Bobby gimana? Ketika ibunya pergi ke pasar, ibu udah bilang, Bobby, ibu minta tolong ya nak, nanti tolong angkatin jemuran. Lalu Bobby bilang, iya bu, nanti ya. Ternyata saking asiknya dia baca buku, dia lupa angkat jemurannya. Menurut kamu, menurut kalian, bagaimana sikapnya Bobby? Tidak terpuji ya, karena Bobby tidak taat. Kan ibunya bilang di saat itu minta tolong angkatin jemuran, tapi Bobby menunda-nunda pekerjaannya. Nah, apakah baik menunda pekerjaan? Tidak ya. Contoh, kalau kalian diberikan tugas oleh Mister dan Miss, jangan pernah ditunda. Kalau mama bilang ayo dikerjain dulu, lalu makan siang, lalu istirahat, nanti bangun boleh main. Terus kamu bilang nanti aja deh mah kerjainnya nanti malam. Ternyata pas malam-malam kamu ngantuk banget, jadinya gak dikerjain DPR-nya. Nah, jadi ketika kalian menunda pekerjaan, pasti ada sesuatu yang terjadi yang tidak baik. Jadi buat anak-anak, kalau mama papa atau guru atau Mister dan Miss sudah memberikan tugas atau apapun itu, jangan pernah ditunda ya. Pokoknya segala pekerjaan tidak boleh ditunda, langsung lakukan.
Miss tapi aku males. Iya Miss Lia tahu, tapi harus dibuang rasa malasnya. Kalian harus belajar mengerjakan pekerjaan dengan bertanggung jawab ya. Oke, yuk sekarang boleh buka halaman berikutnya Nah, di halaman berikutnya ini sayang, di situ sudah ada 4 buah alas kaki ya, 4 jenis alas kaki. Yang pertama ada sepatu boot ya, sepatu boot. Lalu yang kedua ada sepatu biasa kita pakai sekolah ya. Lalu ada sepatu bola dan ini sepatu balet. Nah, ini kalau ini biasa dipakai laki-laki, ini biasa dipakai perempuan ya. Nah, ini boleh ditulis PR ya sayang. Miss PR-nya apa? Nah, ini kan sebenarnya ada 2 ya, ada 2 poin. Coba kamu dengerin Miss ya. Kalau poin yang pertama, jelaskan bagaimana sepatu dan sandal menjaga kesehatan tubuh ya. Lalu poin yang kedua, tuliskan di samping gambar kapan alas kaki tersebut digunakan. Nah, Miss Lia hanya mengambil poin yang kedua. Jadi kamu lingkari sayang yang kedua ini ya. Jadi tugasnya sesuai dengan petunjuk yang nomor 2 ya yaitu kamu menuliskan di samping gambar ini kapan sih alas kaki ini digunakan. Contoh nih, misalnya sepatu boot ini dipakainya saat apa ya gitu ya. Bisa ya, pokoknya itu jawabannya nggak panjang karena kamu hanya menuliskan kapan sepatu itu digunakan. Paham Jadi yang digunakan hanya poin yang kedua yaitu menjelaskan kapan alas kaki tersebut digunakan. Paham ya? Jangan lupa difoto, kirim ke GCR ya Oke, yuk sekarang lihat halaman sebelah. Nah, anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar membandingkan berat benda tapi bukan berdasarkan jumlahnya. Ya, bukan berdasarkan banyaknya. Tapi kita akan membandingkannya menggunakan timbangan. Nah, coba kamu lihat di buku deh. Kalau di buku, ini timbangan zaman dulu banget. Ya, mungkin masih ada beberapa toko yang menggunakan ini. Tapi kalau timbangan sekarang itu, ini contoh nih kamu beli buah di Superindo ya misalnya. Dia udah nggak pakai timbangan seperti ini, tapi dia udah pakai timbangan digital yang cuma taruh, terus nanti tiba-tiba keluar berapa kilo, berapa beratnya dan sebagainya. Nah, sekarang karena kecanggihan zaman, jadi udah diperbaharui. Nah, timbangan zaman dulu tuh seperti ini Nah, ini kalau kamu lihat ya, di sini kan ada dua wadah. Kenapa Miss dua-duanya harus diisi? Ya, supaya ada perbandingan berat. Contoh, ini garpu ya. Garpu itu sama dengan berapa baterai? 1. Coba. Jadi kita buat mengukur, contoh ya kalau zaman dulu itu misalnya kita mau beli buah nih misalnya buah apel. Nah, sisi yang satu isinya buah apel. Tapi sisi yang lain isinya bukan buah apel, yaitu besi atau apa ya, kalau misalnya kurang tahu namanya. Tapi dia bentuknya besi, terus ada tulisannya misalnya 1 kilo berapa gram gitu ya. Nah, itu ditaruh untuk sebagai penimbang berat. Contoh ibu ini misalnya mau beli 1 kilo apel. Jadi dia harus punya besi itu yang yang beratnya 1 kilo untuk dibandingkan ini apelnya udah sekilo atau belum ya gitu, 1 kilogram atau belum ya. Tapi kalau sekarang kan timbangannya udah digital ya Nah, Miss bagaimana cara tahunya kalau itu dia lebih berat atau dia lebih ringan? Nah, gampang banget anak-anak. Timbangan ini yang akan kita pelajari. Jika salah satu timbangannya turun ke bawah, artinya yang turun ini lebih berat ya. Tapi kalau yang timbangan yang satunya lagi naik ke atas, berarti dia lebih ringan. Coba anak-anak dengar Miss Lia. Kalau ini misalnya Miss Lia pegang ya. Tunggu. Misalnya Miss Lia pegang ini. Misalnya Miss Lia pegang ikat rambut ya. Dan tunggu ya Miss Lia sedang cari. Dan misalnya ini ya. Ini Miss Lia punya kain. Misalnya ya. Nah, ini kain, lalu ini ikat rambut. Kalau posisi tangan Miss Lia seperti ini, berarti yang lebih berat itu yang mana sayang? Kain atau ikat rambut? Ikat rambut, karena dia posisinya ada di atas. Kalau Miss Lia balik seret, kainnya ada di atas, ikat rambutnya ada di bawah, berarti yang mana yang lebih ringan? Kain, gitu ya. Pokoknya kamu perhatikan timbangan itu arahnya kemana. Kalau dia ada yang turun 1, berarti apa yang turun itulah yang lebih berat.
Kalau dia naik satu, apa yang naik itulah yang lebih berat. Ya, yang lebih ringan. Jadi yang turun itu lebih berat, yang naik itu lebih ringan. Paham ya? Oke, yuk sekarang coba buka halaman berikutnya. Kita mau kerjakan bersama. Nih, ya. Kita mau kerjakan bersama bagian yang paling atas dulu. Yuk anak-anak semua pegang pensilnya sayang. Kita akan tulis lebih berat atau lebih ringan. Oke, anak-anak hebat, coba dilihat. Di sini udah ada apel dan jeruk. Kenapa apel dan jeruk? Ya ampun, maaf ya. Apel dan pisang. Coba kamu lihat di gambaran nih baik-baik. Coba lihat di layar Miss ya. Baik-baik lihat. Yang mana ya yang turun? Betul, apel. Berarti apel titik-titik daripada pisang. Lebih apa dong nak? Yes, lebih berat. Tulis lebih berat. Kalau kecepatan boleh di pause, boleh dimundurin. Apelnya turun, berarti apel lebih berat daripada pisang. Sekarang di bawahnya, berarti pisang lebih apa dari apel kalau pisangnya ada di atas? Betul, lebih ringan. Boleh ditulis lebih ringan. Kalau apel lebih berat, kalau pisang lebih ringan. Oke, next. Number 2, coba lihat di situ sudah ada cangkir, ya. Dan ini pensil, cangkir dan pensil. Coba dilihat, benda mana yang turun? Yes, good, cangkir. Dan yang naik adalah pensil. Berarti cangkir lebih apa nak? Excellent, lebih berat. Boleh ditulis cangkir lebih berat. Kalau terlalu cepat boleh di pause atau boleh dimundurin ya anak-anak hebat. Oke, berarti cangkir lebih berat daripada pensil. Sekarang pensil kalau dia ada di atas, pensilnya lebih apa dong? Yes, lebih ringan. Good. Boleh ditulis lebih ringan. Pensil lebih ringan daripada cangkir. Kalau kecepatan boleh di pause atau dimundurin. Next, gambar yang ketiga nak. Di situ sudah ada nih, kamu lihat ada topi dan buku. Anak-anak coba lihat baik-baik ke layar handphone dan laptop kalian atau layar TV kalian. Yang mana yang gambarnya turun? Yes, good. Buku. Berarti buku lebih berat daripada topi ya, karena topinya ada di atas. Berarti boleh ditulis di sini. Buku lebih apa tadi nak? Iya, lebih berat. Buku lebih berat karena dia ada di bawah. Lalu topinya ada di atas, bawahnya lagi isi. Berarti topi lebih apa nak? Lebih ringan. Good job. Oke, good. Udah semua ya, kita udah membandingkan lebih berat, lebih ringan. Ingat lagi, kalau timbangannya turun berarti dia lebih berat, kalau timbangannya naik dia lebih ringan ya. Oke, sekarang di yang kedua. Di bawah ya, nah sekarang kita kerjakan yang bawah. Nah, kalau yang bawah ini dia sudah ada kata lebih berat, lebih ringan ya. Kita hanya harus mencari nama bendanya saja. Oke, paham ya? Sekarang coba anak-anak lihat. Di situ sudah ada pisang dengan buku ya, pisang dan buku. Di sini sudah ada kata lebih berat daripada. Oke. Yang mana yang turun? Pisang atau buku nak? Yes, buku. Berarti anak-anak boleh tulis di sini buku. Nih di kotak yang pertama ya nak. Buku, sudah kan? Lebih berat daripada apa? Yes, pisang. Oke, good. Sekarang kita balik ke yang lebih ringan, berarti pisang. Tulis di sini. Pisang. Kalau kecepatan boleh di pause, boleh dimundurin. Pisang lebih ringan daripada buku. Good job. Next. Gambar yang kedua boleh dilihat. Di situ ada labu dan ada bola. Ya, kamu lihat timbangannya yang turun yang mana nak? Betul sekali, labu ya. Berarti titik-titik lebih berat daripada. Berarti apa yang di sini? Yes, anak-anak hebat. Labu boleh ditulis. Labu lebih berat daripada apa? Bola. Pinter. Labu lebih berat daripada bola. Oke, next. Di bawahnya berarti apa yang lebih ringan? Bola. Di sini bola lebih ringan daripada labu. Oke, good job. Next, terakhir. Di situ sudah ada sisir dan senter.
Yang mana yang timbangannya turun? Betul, center. Oke, berarti boleh ditulis di sini. Center, pakai S ya sayang. Center. Sudah ada ya, lebih berat daripada apa? Sisir. Oke. Sudah, kalau sudah kita balik. Berarti yang lebih ringan adalah sisir nih ya. Sisir lebih ringan daripada center. Oke, good job. Thank you anak-anak, hebat kalian. Nah, sekarang boleh lihat di halaman sebelahnya, Di halaman sebelahnya, di situ sudah ada timbangan. Nah, nanti kalian boleh coba nih di rumah. Mis, aku nggak punya timbangan yang seperti di buku. Kamu bisa coba pakai gantungan, lalu taruh kantong plastik di sisi kanan, sisi kiri, baru timbang, ya. Oke. Di sini lihat, kita mau menulis benda yang paling berat. Oke, coba perhatikan. Di buku kamu ya, lihat di buku kamu. Yang pertama, di situ sudah ada topi dan sepatu. Antara topi dan sepatu, yang lebih berat adalah sepatu karena dia turun ke bawah. Oke. Sekarang ada topi dan buku. Ya, topi dan buku. Yang lebih berat adalah buku, betul, karena bukunya turun ke bawah. Sekarang berikutnya, ada buku dan sepatu. Ternyata buku dan sepatu itu lebih berat sepatu, ya, karena sepatunya ada di bawah. Lalu sekarang sepatu dan tas. Lebih berat yang mana, Nak? Ternyata sepatu dan tas itu lebih berat tas. Nah, berarti benda yang lebih berat dari antara semua benda adalah tas. Boleh ditulis di sini, tas. Oke, sudah ya. Sekarang di bawahnya lagi, benda yang paling ringan. Coba anak-anak lihat. Tadi benda yang paling beratnya tas. Sekarang yang paling ringan tuh tadi apa, Nak? Dari semua benda. Betul, topi. Karena dibandingkan dengan sepatu, dibandingkan dengan buku, dia selalu ada di atas, ya. Berarti benda yang paling ringan adalah topi. Pinter. Boleh ditulis di sini topi. Oke, next. Sekarang di bagian bawahnya ini, Nak, kita akan menyusun benda dari yang paling ringan sampai yang paling berat, dari yang ringan sampai yang berat. Yuk, boleh ditulis semua, dengerin Miss Lia sambil tulis. Tulisnya langsung aja di garis sini ya, Nak, garis bawah ya. Yang pertama, benda yang paling ringan adalah topi. Oke, sudah ya, topi. Yang kedua, benda yang paling ringan adalah buku. Miss, kenapa buku kok nggak sepatu? Karena buku dan sepatu lebih berat sepatu. Ya, kan ditimbangannya buku dan sepatu lebih berat sepatu. Jadi setelah topi, lalu buku. Udah? Topi, lalu buku. Nah, setelah buku apalagi yang berat? Sepatu. Pinter. Ada topi, lalu ada buku, dan ada sepatu. Terakhir yang paling berat adalah tas. Jadi ada 4 buah benda. Yang paling ringan topi, buku, sepatu, dan terakhir tas. Oke, good job. Nah, sekarang anak-anak, coba lihat di bagian bawah. Kita akan memberikan nomor nih. Nomor 1 sampai nomor 5 untuk benda dari yang paling ringan sampai yang paling berat, ya. Oke, yang pertama, yang paling ringan itu apa, sayang? Pensil dan atau penghapus? Betul, pensil ya, karena pensil itu terbuatnya dari kayu, jadi dia lebih ringan. Boleh ditulis nomor 1 pensil. Lalu yang kedua, yes, good, penghapus nomor 2 nih setelah pensil paling ringan, lalu penghapus. Lalu yang ketiga apa? Yes, ikat pinggang. Ikat pinggang ini ringan ya, Nak. Jadi ada pensil pertama, kedua penghapus, ketiga ikat pinggang, keempat buku. Good job. And the last one, tas nomor 5. Jadi nomor 1 pensil, nomor 2 penghapus, nomor 3 ikat pinggang, nomor 4 buku, dan nomor 5 tas. Itu adalah urutan benda dari yang paling ringan ke paling berat, ya. Hebat. Oke, sekarang yuk buka halaman berikutnya, sayang. Kita langsung ke halaman 141 ya. Oke, di halaman 141 Miss Lia akan bacakan buat kalian. Di situ ada teks mengenai keluarga Bella yang sedang bermain-main di taman. Wah, seru banget ya. Yuk simak bukunya. Di dekat rumah Bella ada taman. Hari Minggu pagi, Bella dan keluarga bermain di taman. Bella ingin memetik bunga, Hadi ingin menangkap capung. Ayah melarang Bella dan Hadi.
memetik bunga dan menangkap capung. Ayah bilang gini sama Bella, Bella jangan petik bunga itu. Lalu kata Bella, baik ayah, Bella tidak akan memetiknya. Maafkan Bella ayah. Miss, kenapa kok ayahnya Bella larang Bella dan Kak Hadi untuk tangkap capung dan petik bunga? Anak-anak ingat bahwa tanaman dan hewan itu adalah makhluk hidup. Mereka bebas, mereka punya hak untuk mereka hidup. Kalau kita petik bunganya, apa yang terjadi? Mati deh bunganya, layu. Karena dia sudah tidak bersama dengan akar-akarnya. Lalu kalau capung kenapa Miss? Iya, capung itu punya keluarga sama seperti kita. Kalau kalian tangkap lalu nanti ibunya mencari bagaimana ya? Jadi kita tidak boleh merusak tanaman dan menangkap hewan karena mereka semua makhluk hidup sama seperti kita ya. Oke, sekarang boleh buka halaman berikutnya sayang. Nah di halaman berikutnya nih, lalu ayah juga ngomong sama Hadi. Tadi kan ayah ngomong sama Bella. Ayah bilang gini ke Kak Hadi di bagian paling atas ya nak. Hadi dilarang menangkap hewan. Lalu Hadi bilang, baik ayah, Hadi tidak akan melakukannya lagi. Nah sama seperti Michelle bilang tadi, nggak boleh tangkap hewan. Karena hewan dan tanaman adalah makhluk hidup yang Tuhan ciptakan yang memiliki hak untuk hidup. Dengerin baik-baik ya. Kalau kalian mungkin beli tanaman terus dirawat boleh, tapi jangan dicabut atau dipotek ketika kalian lihat ada sesuatu yang indah di taman ya. Oke, kita langsung saja sayang ke bagian paling bawahnya. Di situ sudah ada teks mengenai bermain di taman. Anak-anak dengerin Miss Lia, simak bukunya ya. Bermain di taman. Di taman bermain, di taman bermain ayunan, di taman bermain seluncuran. Sungguh nyaman bermain di taman. Tapi di taman ada aturan, tidak boleh memetik tanaman, dilarang berburu kupu-kupu. Taman indah karena ada tanaman dan kupu-kupu. Nah coba anak-anak perhatikan, kalau sekarang nih di dekat rumah Miss Lia juga ada taman pengasinan namanya, mungkin kalian ada yang tahu. Taman pengasinan itu baru dibangun. Nah sekarang tuh kalau Miss Lia lihat di jalan-jalan udah banyak tuh taman-taman seperti itu sesuai dengan kecamatannya. Nah taman itu dibangun, diperindah dengan adanya tumbuhan, dengan adanya permainan ya, supaya ada anak-anak yang bisa bermain di situ. Bahkan ada hewan-hewan seperti kupu-kupu, capung yang terbang-terbang di taman. Nah taman itu juga punya aturan, walaupun taman itu mungkin tidak ada yang mengelola secara terlihat gitu ya, tapi taman itu tetap punya aturan. Yang pertama, tidak boleh merusak tanaman. Kalau di tempat misalnya itu tidak boleh menginjak rumput, ada juga ya. Terus misalnya pernah lihat di jalan juga ada tidak boleh menginjak rumput. Lalu ada juga yang tidak boleh memetik bunga dan sebagainya. Kenapa? Karena hal itu diwajibkan supaya tidak merusak keindahan dari taman, ya nak. Jadi buat anak-anak, kalau kalian cinta taman, cinta lingkungan, kalian jangan merusak ya nak, jangan merusak taman yang ada di sekeliling kalian. Oke, jadi cintailah lingkungan kalian dengan menjaganya dengan baik ya. Oke, sekarang lihat di halaman sebelahnya. Sayang, di halaman sebelahnya kita skip ya nak, yaitu melengkapi kalimat dan mencentang. Itu anak-anak bisa lakukan sesuai ketika nanti kalian mau latihan soal di malam hari ya. Oke, anak-anak hebat, hari ini pelajaran kita udah selesai. Jangan lupa PR-nya dikumpulin ya sayang, halaman 136 dikirim ke GCR, yaitu menuliskan kapan alas kaki tersebut digunakan ya nak. Terus semangat, jaga kesehatan, sering cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, makan sayur dan buah, dan pastinya berdoa ya buat bangsa Indonesia supaya kita terbebas dari virus corona, bisa berjumpa di sekolah, berjumpa dengan Mister dan Miss, berjumpa dengan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.